menjaga hijrah kita tetap selalu istiqomah. Masya Allah, satu pertanyaan untuk semua ini ya, harusnya ya. Kita udah ada nih cahaya dalam hati nih, ya. Bahasa orang Eropanya enlightenment, pencerahan gitu ya. Allah kasih nih satu nur, satu petunjuk, atau kita sebut hidayah. Apakah kemudian akan padam atau makin terang? Ini kan pertanyaannya, ya. Sarannya apa? Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian tetap berada dalam kelompok. Kelompok apa? Kelompok orang sama-sama spiritnya. Kelompok apa? Kelompok orang-orang yang sama-sama berhijrah tadi. Kalau antum mau latihan seperti atlet, antum latihan sendiri nih, yang lain orang pada tidur, antum latihan sendiri, enggak bareng-bareng orang yang latihan juga, kayak orang aneh. Ya. Kayak orang aneh. Begitu juga bagaimana kita mau belajar misalnya nih, silat sendirian, enggak sama komunitas orang kelompok-kelompok yang pesilatnya gitu, aneh. Coba aja main silat sendirian di lapangan sini. Orang lihatnya, ngapain tuh orang? Kayak gitu ya. Begitu. Maka kita perlu ya membersamakan diri kita kepada teman-teman saudara-saudara kita yang punya spirit sama, punya kesadaran sama. Ya, itu. Alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berada dalam jamaah. Ya, saya pernah cerita tentang bagaimana prinsip serigala dalam dia memangsa gerombolan domba. Jumlah domba itu lebih banyak atau lebih sedikit dari serigala? Lebih banyak. Antum lihat ratusan domba lewat, yang ngintai ini serigala berapa biji paling? 5 biji, 7 bijian, 7 ekor, ya. Ekor bukan biji ya. 7 ekor serigala yang memantau nih sekelilingnya. Tuh serigala nyerang domba enggak? Enggak. Diem aja nih serigalanya. Mantau aja dari samping. Tapi siapa yang menjadi sasaran domba? Sasaran dari serigala? Domba yang berpisah dari jamaah. Dari kawanan tadi siapa yang berpisah? Itulah kemudian jadi mangsanya. Begitu juga kita. Kita ini udah hijrah nih, ya. Udah mau ngaji mau belajar mau gini kegiatan-kegiatan, mau berbakti pada agama nih. Mau berbakti pada kehidupan ini untuk memberikan kehidupan, melayani ya yang Allah udah ciptakan ini, kita mengambil bagian kebaikan dari apa yang udah Allah ciptakan ini gitu ya. Ya udah sama orang-orang begitu. Ya. Biasanya nih kalau dulu apa nih ya, kalau saya pernah lihat, udah lama nggak lihat TV ya. Masih ada nggak Dai TV itu? Masih ada ya? Kalau mau belajar kerelawanan dari situ kira-kira. Ya, tapi kalau mau belajar tentang itulah kerelawanan ya, orang mau berbuat tanpa dibayar, tapi apa? Mereka punya keyakinan, ya, mereka punya iman. Walau basicnya agama berbeda-beda, ya. Kalau untuk kerelawanan lihat itu contohnya. Nah, untuk kasus seperti hijrah seperti ini, berkumpullah bersama teman-teman jamaah-jamaah juga yang punya spirit hijrah bersama. Artinya mereka yang sudah meninggalkan apa yang lalu tadi. Mereka yang sudah berpindah dari trek yang salah tadi jalurnya, oh ini bukan ke sono nih gitu ya. Oh ini nih. Maka tetaplah di dalam jamaah. Yang berikutnya, belajar jangan berhenti. Belajar jangan berhenti. Ya, mulai datangi majelis-majelis ilmu. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innalakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum." Sesungguhnya di antara kalian itu banyak sekali tempat ilmu-ilmu. Tempat-tempat ilmu, artinya tempat belajar ilmu. Fantahu ila ma'alimikum, maka datangilah tempat-tempat ilmu itu. Di antaranya adalah majelis. Ya, sekolahan, ya, sekolahan agama, ya, itu ma'alim, ma'lam, tempat ilmu. Ya, majelis taklim, tempat-tempat apapun itu. Orang berkumpul berbicara tentang agama, ya, tidak keluar dari itu. Nah, itu membiasakan diri ke sana, ya. Insya Allah kalau kita sendiri-sendiri kemangsa, ya nanti gitu ya. Udah kemangsa, ntar disalahin apa? Oh hijrah salah nih, ya gitu, ya malah nyalahin itunya. Mudah-mudahan ya, agar nanti terpupuk juga semangat ini. Karena apa? Prinsipnya tadi, jangan merasa kalau kita udah hijrah kemudian kita nggak diuji, enggak. Pasti diuji.
Lihat Sayyidina Bilal, ya, Bilal bin Rabah. Dia masuk Islam, bersyahadat, dia malah diujinya apa? Ditiban batu gede. Diuji. Apakah dia kemudian merasa malah, kok saya masuk Islam malah tersiksa? Enggak. Tuh, iman. Ya. Bagaimana seorang Rabi'atul Adawiyah, Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa lagi yang ini? Salman Al-Farisi. Bagaimana hijrahnya? Kemudian sahabat-sahabat, banyak sekali cerita-cerita sahabat yang hijrahnya itu kemudian menjadi ya. Nah, begitu. Itu kita bisa mengambil ibrah di situ, mengambil pengalaman. Nah, makanya perlu nanti sekali-kali kita ada ngeteh ya. Ngobrol tentang hijrah itu sebenarnya bisa kita tampilkan begitu-gitu. Satu, pasti beda-beda pengalamannya. Ya, mungkin bisa jadi ada yang tadi itu megang handphone bengkak-bengkak. Bisa jadi ada gitu ya. Kita nggak tahu. Makanya cerita itu perlu. Ya, kayak cerita Mas Aldo tadi. Nah, gimana ceritanya begini-gini? Oh, ternyata selama ini begitu. Ya, kita nggak tahu. Kita asal kerja aja, enak aja. Ya, nggak taunya uang itu dari mana. Dasarnya bagaimana-gimana. Antum tahu? Uang haram itu nggak berhenti pada saat kita dapat. Uang haram, harta haram, nggak berhenti saat didapatnya doang, udah kemudian itu enggak. Kita beli makanan, kita konsumsi menjadi darah, itu darah yang tumbuh dari uang haram itu mengajak kita untuk maksiat terus. Masya Allah. Ya, malah Rasulullah ngingetin, ya, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Nauzubillah. Ya, makanya banyak-banyak taubat deh kita ya. Kita nggak mampu ngindarin itu, semoga Allah maafin kita semua. Yang kita nggak tahu kita makan, yang kita sengaja kita khilaf, semoga Allah ampuni itu semua. Ya, makanya nih penutup nih sedikit nih, biar kita nggak suuzon. Mohon maaf ya. Aneh mau semua yang hadir di sini mempraktekkan ini, mengingat ini. Kalau antum takziah orang meninggal, ingat ya, takziah orang meninggal nggak perlu buka wajahnya. Kenapa? Takut tersinggung orang ahlul baitnya. Kalau kita buka wajah, kepentingannya apa? Mau komentar apa habis itu? Sudah ditutup, udah nggak usah dibuka-buka. Biar hati ini nggak terganggu. Jangan-jangan pas kita buka, begini, suuzon hati, nauzubillah, betul nggak? Kecuali memang izin saudaranya, keluarganya izin. Boleh kita lihat ya, udah lama nggak ketemu, pas kemarin pokoknya gimana gitu, boleh lah, gitu ya. Tapi kalau nggak perlu nggak usah buka. Satu, ya. Yang kedua, biar kita paham satu sama, ya. Orang Islam, jangan takut. Orang Islam, sakaratul mautnya itu berat. Siap-siap, ya. Kenapa berat? Karena saat-saat dia sebelum meninggal, kalau orang Islam, Allah akan habiskan dosanya pada saat sakaratul maut. Maka jangan sok-sokan kita yang lihat orang sakaratul maut, matinya begini, gini-gini. Jangan. Akan dihabiskan dosa dia dengan Allah pada saat sakaratul maut, sehingga habis dosa dia terhadap Allah. Tapi dosa dia sesama manusia ntar dihitung di akhirat. Gitu ya. Maka kita minta sama Allah, selalu kita bertobat, kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, sehingga kita menjelang mati dosa kita sedikit. Allah nggak mempersulit tuh, ya, sakaratul mautnya. Allah udah maafin kita, ya. Insya Allah semua kita termasuk dalam golongan husnul khatimah. Amin. Allah mudahkan sakaratul maut kita, ya. Karena Allah, artinya apa? Kalau Allah mudahkan sakaratul maut kita, semoga Allah sudah menerima taubat kita sebelum kita mati, sehingga yang tersisa dari akhir hayat kita hanyalah sedikit dosa yang Allah akan balaskan, Allah akan gantikan dengan sulitnya sakaratul maut tadi. Orang non Islam sakaratul mautnya bisa jadi gampang, tabrak mobil jeger selesai, mati, lewat udah. Nggak pakai sakaratul maut, tapi urusan dosa dia sama Allah dihitung semuanya di akhirat. Tuh. Tapi orang beriman, urusan di akhirat, dosanya sama Allah udah dihapusin. Urusan dengan manusia tadi,
Kalau dia dosa ngomongin saudaranya yang lain, dibayar pakai amalan dia. Wah, dia banyak sedekah, tapi dia banyak nyakiti saudaranya. Itu dibayar pakai amalan dia. Makanya Rasulullah bilang, itu orang-orang yang pailit, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut, itu yang kayak gitu. Amalannya banyak, tapi pas di akhirat, dihisap begitu, diambil karena dosa-dosanya sesama manusia, akhirnya dia nggak punya amalan lagi. Nah, bangkrut. Ya, ini tadi ya, ini adab kita. Nanti kalau berziarah, kalau takziah ya, takziah nggak usah ngeganggu hati nih, ketetapan hati jadi goyang-goyang, ngeliat ini, nggak usah. Doain aja, semoga udah. Ya, Allah mudahkan, ya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, Allah mudahkan jalannya, terus gitu aja, doain aja. Ya, Allah bersihkan dosa-dosanya, dosa dia terhadap saya ampuni ya Allah. Tuh, perlunya kita takziah. Ya Allah, ini teman saya pernah lama main sama dia, saya pernah bisnis sama dia ya Allah, saya pernah dibohongin sama dia ya Allah. Tuh, nih dia mati, ya Allah saya bersaksi ya Allah, dengan hadirnya saya di sini, saya maafkan dosa dia terhadap saya. Perlu begitu, bukan lihat nganga, parah banget. Kenapa? Melotot. Jangan ya, jangan lebih gitu. Yang rumah gitu. Nah, inilah kita. Insyaallah orang-orang Islam seperti itulah. Makanya orang-orang beriman nantinya ya, matinya itu ketika dia husnul khotimah pada saat akhir hayatnya dimudahkan, sudah dihabiskan dosanya itu, mencabut nyawanya itu seperti apa? Benang di dalam tepung. Dicabutnya begitu. Masya Allah. Kalau ketemu orang meninggal kayak gitu, ya Allah, subhanallah nih orang. Ya, kalau nggak ahli ibadah, gitu ya. Kalau nggak emang entah apa perbuatan apa yang Allah udah ampuni dosa dia, subhanallah. Ya, dosa kepada Allah. Itu yang kita ingat ya. Dosa hablum minallahnya tadi tuh. Hablum minannas nanti dia urus di akhirat. Makanya biar kita juga dapat Allah kasih ganjaran lebih di surga nanti, Allah siapkan bagi kita rumah istana di surga nanti, adalah kita senantiasa memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Gitu ya. Nah, silakan. Nih akhir tahun momentum untuk muhasabah. Ya, habis ini silakan bangun malam melihat, ya Allah awal tahun lalu, ya Allah tahun ini saya begini, ya Allah begini-gini dan seterusnya, silakan. Ya, Mas Aldo ya. Mudah-mudahan menjawab untuk semua.